karena Allah telah tunjukkan kepada Rasulullah dan seluruh pengikut yang ikut hijrah waktu itu, karena penduduk kota Madinah adalah penduduk yang sangat cerdas. Siapa yang mau berangkat haji tahun ini? Ada Pak? Ada? Kloter berapa Pak? 7. Itu nggak jumpa ya Pak? Saya berangkat Pak, izin Allah jadi petugas. Kloter 17 berangkat, izin dihadiri. Apa yang terjadi? Memang sampai sekarang aurah kota Makkah itu adalah keras. Tapi begitu kita pergi ke Madinah akan kelihatan santun-santun. Sampai ke Madinah, senang orang Madinah menyambut Rasulullah. Apa kalimatnya? Sandingannya kepada ibu yang selalu marhaban nih. Tola'al Badaru, ya, selamat datang bulan purnama. Semua berebut untuk menerima Rasulullah, ya kan? Tapi Rasul bijak ya. Apa katanya? Kalau semua mengharapkan saya untuk diterima di rumah masing-masing, tentu kalau saya begitu kepada satu pilihan, yang lain akan merasa iri. Lantas bagaimana? Begini saja, nanti kalau saya pukul unta saya ini berjalan, kemana untanya berhenti, disitulah saya akan tinggal. Bijaknya Rasulullah SAW. Nah, kepada kita, ini kan perjuangan Rasul. Maka kepada kita hari ini yang berhijriah, bertahun hijriah, senang. Ya Bu, ayo balik tahun hijriahnya. Muharram, Safar, kalau bertanya bapak-bapak bisa. Dan ini biasanya lebih hafal anak-anak kita. Iya. Cuma yang berselisih Pak. Kalau Masehi itu setahun itu 356 hari. Tapi kalau bulan Hijriah agak sedikit. Jadi kalau Bapak sekarang mengukur umur Bapak berdasarkan Masehi, maka akan lebih banyak lagi umurnya ketika berhitung dengan bulan Hijriah. Bapak Ibu sekarang, pagi ini saya akan mengajak ketika ini dikatakan kepada kita, begitu engkau akan mendapatkan awal bulan atau awal tahun dan perjalanan yang bergantinya tahun, maka Al-Faqih Abu Laith mengatakan bahwa kau harus mempersiapkan dirimu dengan 3 perkara. Jadi kita ini sudah tanggal 20. Aku tak tahu apakah memang kita sudah siap dengan ini. Ya, ada 3 yang harus kita siapkan diri kita agar kita berdaya guna, bermanfaat sampai kita kepada 1449 pada tahun yang akan. Apa yang 3 itu? Yang pertama, harus bekali dirimu dengan ilmu. Ya Pak, ini kita mengaji ini cari ilmu. Kenapa rupanya iya? Kita akan melalui fase hari yang di dalam itu banyak amal yang harus kita lakukan. Maka dengan amal itu berharap dengan ilmu yang kita dapatkan baik amalan kita. Kalau kata orang belajarlah itu, maka bekal yang pertama itu harus dengan ilmu. Ada apa rupanya kaitannya ibadah dengan ilmu? Kalau ibu sholat sekarang yang udah ibu lakukan, yang bapak lakukan ini berdasarkan ilmu yang bapak dapat atau ikut-ikutan saja? Ikut-ikutan saja. Macam orang tua gitu dulu, ya kan? Tak ada ini sudah ikut-ikutan saja.
Jadi ada cerita Pak, ini mohon maaf saya cerita. Semua ayah dan ibu sudah 37 tahun berumah tangga. Anaknya pun sudah sekolah. Ada yang habis Quran, ada yang sudah sarjana. Ini anaknya semuanya. Tapi ayahnya ini, suaminya kita ini tak pernah sembahyang. Bekerja dia untuk anaknya, tapi tak pernah sembahyang. Maka istrinya bilang sama suaminya, "Bang, anak kita sudah besar-besar, abang belum sembahyang. Kenapa, Bang?" Suaminya dengan polos bilang, "Dinda, awak ini bukan mau tak sembahyang, awak belum pandai sembahyang." Ini masalah orang yang sangat berilmu tadi ini, ya kan? Lah, lantas apa lagi awak tidak sembahyang? Mulailah dari sekarang, Pak. Hidup ini nggak tahu umur sampai mana, nggak tahu mana tahu besok dipanggil Allah apa berkata apa. Sembahyanglah, Pak. Karena yang pertama hidup kalau kita mati nanti itu sembahyangnya. Itulah nasihat istrinya tadi. Tapi dia puluh sama suaminya tadi. Iya pusat, ya kan? Ayo udah kan? Besok sembahyang. Tapi aku tak pandai macam mana. Datang istrinya pula mengajar supaya lebih bijak. Ini aja Pak, besok apa sholat subuh, datang ke masjid hari itu. Walaupun abang belum pernah sembahyang, nanti kalau sudah masuk ke masjid hari itu tengok aja orang. Apa yang dibikin orang, bikin aja Pak. Atau istrinya. Bukan sebenarnya apa yang dibikin orang, bikin Pak. Kalau orang takbir, abang takbir. Kalau abang ruku, abang ruku. Kalau sujud nanti orang abang sujud. Begitu ya. Berarti gampang sholat. Iya gampang. Sekarang mau apa lagi yang dikatakan? Udah. Oke lah. Jadi kalau untuk perdana ini sembahyang ini apa? Maka sudah siap. Datang istrinya bilang sudah Bang semuanya. Abang gak usah khawatir. Dulu ketika abang 37 tahun yang lalu melamar aku, kan ada bahannya Bang seperangkat alat sholat. Di situ ada sarung cap padi, sampai sekarang masih kusir Pak. Sarung cap padi bukan wadimor. Sekarang ini orang udah keren baju, udah kan wadimor. Kalau dulu cap padi. Jadi cap padi itu kalau diterima agak keras dia pertama lama dicuci lombe. Tapi apa itu jahitan itu makin lagi berserak lagi. cap padi. Jadi apa itu nanti abang pakai nanti pertama. Untuk pertama sembahyang abang pakai. Mak dibungkuk suami istrinya tadi dicari dan sarung tadi berjumpa. Nah ini satu memang. Cumanya apa itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya. Kalau sudah 37 tahun sarung disimpan dalam lemari, nggak ada jaminan kalau sarung itu kuat. Udah terlibat lama nih. Tapi kalau semangat udah sembahyang tadi ini, oke. Dipakai suami sarung tadi pakainya lah baju kokonya, pakainya lah lobenya. Pesan istri cuma satu, kalau nanti abang ke masjid, apa yang dibikin orang bikin Bang? Kata istrinya, oh oke. Berangkatnya sholat subuh ke masjid. Tengoknya orang masih sunyi, orang duduk dia duduk. Ya kan? Datang orang sholat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid, tengoknya lebih banyak orang yang sholatnya. Ikut saja dia. Pesan cuma satu, apa yang dibikin orang bikin apa? Sampai waktu sholat, orang tetap dia ada di samping orang tua dulu di situ. Begitu komat, ngomong imam maju buka, sini kosong kata kawan bilang maju Pak. Pas lah dia berdiri di belakang imam. Supaya imam takbir, Allahu Akbar, suara dia lebih kuat takbir. Allahu Akbar, dia bilang, aku bilang suara dia lebih kuat. Ayo udahlah, nggak apa-apa, laksanakan saja. Sudah, bacalah imam. Baik maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya. Baca surah. Begitu rukuk, Allahu Akbar, kata imam. Imam rukuk, dia pun rukuk. Bayangkan kain yang
sudah 37 tahun tadi disimpan. Begitu terpaksa dia menunggu, Buya selalu di belakang. Tetap pula pakai basahannya. Datang sampai Rasulullah dan punya amatnya, atau Buya kain kawan apa pula yang tergantung nih untuk menutupi auranya. Yang Rasulullah maju dari sini agak ditutup dari sini apa tadi yang nampak tadi bukan koyak tadi. Datang dia berpikir apa yang dipikir orang ini digigit kalian pegang jauh juga punya imam. Kan? Datang imam apa pula baru kali ini kejadian ini disenggol dia pakai kakinya begini dia pun menyenggol dua ke belakang. Nah orang yang beramal tidak punya ilmu akhirnya jadi makanya kepada kita hari ini yang bekal yang pertama walaupun ini sudah kita lalui ilmu Pak, cari ilmunya. Ibu sholat hari ini pakai ilmu, di mana ilmunya? Ustaz, saya tahu ketika belajar begitu imam takbir Allahu Akbar kan imam baca doa kita, maka kepada kita yang berilmu kita juga takbir baca doa kita. Masih sampai kita membacanya inni wajahku wajahiyah itu kan, kemudian imam sudah baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya ibu lanjutkan bacaan iftitah itu atau ibu berhenti mendengarkan ibu